Perkenalkan saya pejabat Bupati Sorong beserta seluruh jajaran lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita semua kembali hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha yang nanti kemudian dilanjutkan dengan pemotongan dan pembagian daging kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ini jumlah daging kurban di Kabupaten Sorong bertambah. Bertambahnya jumlah hewan kurban menunjukkan bahwa partisipasi, kesadaran dan juga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sorong tentunya ikut meningkat. Tahun ini juga pemerintah Kabupaten Sorong akan menyumbangkan 9 ekor hewan kurban sapi dan ini menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah juga meningkat dari tahun yang lalu. Dengan demikian juga jumlah fakir miskin yang berhak atas daging kurban akan mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin. Untuk berjalan kaki menuju Ka'bah, Allah tidak sedang menyuruh kita untuk berjalan kaki menuju tanah suci. Allah hanya menyuruh kita untuk memampukan diri kita untuk menabung, menyisihkan sebagian harta kita yang tidak seberapa untuk terbang menggunakan pesawat yang nyaman, tidak berjalan kaki, guna bertamu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhaji. Tapi mengapa kita masih berat untuk melakukannya? Kita masih saja terus mencari dalih, mencari alasan. Kita belum punya ini, kita belum punya itu, masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kita masih cari alasan apapun itu untuk kemudian sekedar menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak sedang menyuruh kita untuk berjalan kaki menuju ke depan rumahnya, menuju Ka'bah. Allah tidak sedang menyuruh kita untuk berjalan kaki ratusan ribu kilometer ke sana. Allah hanya menyuruh kita untuk berhenti mengerjakan apapun yang sedang kita kerjakan, lalu beranjak ke masjid-masjid Allah begitu adzan dikumandangkan. Tapi mengapa kita masih berat untuk melakukan panggilan Allah ini? Kita masih lagi sekali lagi berdalih mencari alasan untuk tidak memenuhi panggilan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih terus mencari dalih. Waktunya masih panjang. Kita masih bisa sholat nanti di rumah. Kita masih belum mengerjakan pekerjaan ini, pekerjaan itu. Lalu kita mengabaikan panggilan Allah yang begitu mulia. Panggilan yang hanya meminta waktu kita tidak lebih dari 15 menit. Lalu di sisi lain,
kita terlampau sering untuk merasa aman dengan amalan-amalan kita. Kita merasa aman dengan posisi kita nanti kelak ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, manusia sekaliber Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selevel Nabi Ibrahim alaihi salam masih terus meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kemudian diterima amalan-amalan mereka. Apatah lagi kita, jamaah sekalian yang jauh levelnya, jauh derajatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam masih saja berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, aku memohon kepadamu ketakwaan, kemuliaan dan kecukupan. Bayangkan kaum muslimin yang berbahagia, manusia-manusia sekali bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam masih merasa butuh untuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bermohon agar mereka diterima amal-amalnya, sementara kita merasa tenang dengan apa yang telah kita kerjakan. Kita merapal ihdinas siratal mustaqim di setiap sholat kita tanpa ruh, tanpa penghayatan, tanpa permohonan yang sungguh-sungguh. Kita merapal ihdinas siratal mustaqim tanpa kejiwaan, tanpa permohonan kepada Allah untuk diberikan petunjuk seluruh-seluruhnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin satupun di antara kita, termasuk yang sedang berbicara, apakah kita diterima amalan-amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala atau kemudian tertolak dan kemudian menjadi asing ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.